bersyukur saat sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Selamat sore, saat sore kepada kita semua, dan kiranya apa yang kita lakukan saat ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada sore ini, saya mempersilahkan kepada Anda boleh tenang diri semua untuk memuji Tuhan.
hembuskanlah nafas kehidupan yang mengangkat kami dari jurang dosa dan yang mengatasi maut. Kita semua diselamatkan oleh iman, harapan, dan kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Para Bapak Ibu Pendeta, para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, berkah dalam. Shalom. Perasaan saya berbeda, merasa bahagia, senang sekali. Dan kalau saya berdiri di sini rasanya semakin hangat di tengah-tengah para Bapak Pendeta dalam konteks kita bersama-sama mengadakan Pekan Doa Sedunia yang telah diselenggarakan setiap tahun itu setiap tanggal 18 sampai dengan 25 Januari. Pekan Doa Sedunia ini sudah dimulai sejak tahun 1968. Untuk pertama kalinya digunakan bahan-bahan pekan doa yang disiapkan oleh Dewan Kepausan untuk memajukan kesatuan umat Kristiani dan Komisi Faith and Order dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Kalau kita memulai di Salatiga ini, mulai tahun lalu, tahun 2014, di Gereja Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo, saya merasa senang sekali. Lalu BKGS menyambut ini sebagai acara yang langsung dilaksanakan rutin juga setiap tahun, dan sekarang kita selenggarakan di sini. Tema Pekan Doa Sedunia untuk tahun ini adalah Berilah Aku Minum. Peristiwa terjadi di Sumur Yakub ketika perempuan Samaria di sumur itu, dan Tuhan Yesus datang minta minum. Akhirnya dalam komunikasi, dalam dialog terbalik. Bukan Yesus yang minta minum, tetapi perempuan Samaria itu yang minta minum. Karena dari Yesus terpancar air kehidupan untuk kita semua. Dari Yesus juga terpancar air kehidupan itu untuk kita semua yang berkumpul di sini. Amin. Tetapi satu hal yang penting kita teladani adalah bahwa perempuan Samaria itu mau meninggalkan tempayannya yang mula-mula bangga dengan tempayannya. Bangga, kalau Jawa itu gentrongi. Tetapi dalam arti tertentu ditafsirkan di sini tempayan adalah lalu kesendirian kita yang kadang-kadang mengurung kita untuk tidak terbuka bagi yang lain. Lalu kesatuan kita gereja-gereja di Salatiga ini dan Pekan Doa Sedunia ini mengajak kita untuk semakin bersatu. Kita sama-sama pengikut Kristus. Pada Natal yang lalu di gerejanya Pak Gideon saya menanyakan apa swargane iki kok beda-beda apa ya? Swargane GPDI ana kaplingane dhewe. Swargane GKJTU ana kaplingane dhewe. Swargane Katolik wis beda antara Tegalrejo karo Paulus Miki. Kita semua adalah pengikut Kristus. Mari kita tinggalkan tempayan kita masing-masing untuk bersama
bersatu di dalam Tuhan karena Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin. Mari kita menimba air kehidupan dari Tuhan Yesus sendiri. Sekarang kita sampaikan untuk tobat kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai anak-anak Allah, marilah kita dengan rendah hati menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak mengikuti ibadah ini. Jemaat, sampai silakan duduk, kita akan angkat pujian sejauh ini. di mana keanekaragaman tumbuh dan berkembang. Kami mengakui tidak mudah untuk menerima perbedaan yang ada. Ampunilah sikap, pikiran, perkataan, dan tindakan kami yang melukai segala upaya yang mendukung persatuan di tengah keanekaragaman ini. Ya Kristus yang Maha Pengasih, kami telah berdosa karena menutup dan condong menolak hal-hal yang berbeda dengan keyakinan kami. Kami membiarkan diri kami dihukum oleh sikap eksklusif dan mengabaikan upaya-upaya yang menjunjung solidaritas. Biarlah kami belajar daripadamu yang telah menjadi guru kami dalam hal
keterbukaan dan setia mendengar suara-suara domba-dombamu ini. Kristus yang Maha Pengasih, kami telah berdosa karena menutup diri dan condong menolak hal-hal yang berbeda dengan keyakinan kami. Kami membiarkan diri didukung oleh sikap eksklusif dan mengabaikan upaya-upaya yang menjunjung solidaritas. Biarlah kami belajar daripadamu yang telah menjadi guru kami dalam segala keterbukaan dan setia mendengar setiap suara yang berseru padamu, sekalipun dia orang asing. Ya Bapa, Bapa pecinta segala sesuatu, kami bersalah karena mengabaikan alam ciptaan ini beserta isinya. Kami mengabaikan suara-suara yang meminta pertolongan kepada kami. Bantulah kami berjalan bersamamu agar kami mampu mendengar dan menyediakan diri bagi semua kami yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Bapa sumber rahmat dan karunia yang tak pernah habis, ampunilah segala kesalahan, kelemahan dan kerapuhan kami. Semoga ceritamu mengubah kami menjadi sumber air hidup, khususnya bagi orang-orang yang dahaga akan Tiga. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita berdiri, kita baca mulia sebab bacaan ini.
Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu sebab pada saat ini kami boleh berkumpul bersama dalam persekutuan dan bersatu dalam doa secara ekumenis untuk menanggapi sabda dan doa Putramu Yesus Kristus, agar kami bersatu sama seperti Engkau dan Yesus Kristus Putramu bersama dalam Roh Kudus. Bukalah hati kami terhadap sabda Putramu, sebab sabdanya dan sabdamu adalah terang bagi langkah kami dan kuatkan bagi hidup kami. Semoga kami layak mendengarkan dan merenungkan sabda Putramu, sebab dialah juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Saya persilakan. Pembacaan dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 22. Musa di sumur Midian. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit, menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan angkat pujian seperti rusuh dan rusuh.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 4 ayat 1 hingga 15. Mata air yang memancar sampai kepada hidup kekal. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Air hidup itu, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Berbahagialah kita yang mendengar sabda Tuhan dan telah melaksanakannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada di tempat ini. Saya kira percaya ini semua karena kasih kemurahan Tuhan, adalah sukacita kami. Baik itu Romo beserta dengan pendeta-pendeta yang ada di tempat ini, juga seluruh sedang jemaat yang hadir. Saya tidak percaya kita boleh ada di dalam satu sukacita yang luar biasa, karena hanya oleh Tuhanlah yang boleh senantiasa mempersatukan kita semua. Ya, tema Pekan Doa Sedunia pada tahun ini adalah "Berilah aku minum." Tadi secara sekilas sudah disampaikan oleh Romo bahwa ternyata nanti di dalam perjalanan dari proses pembicaraan itu, nanti kita mengetahui bahwa akhirnya yang perlu diberi minum itu bukan Yesus, tetapi yang perlu diberi minum itu adalah wanita Samaria. Ya, dalam Yohanes 4 ayat 7, kita nggak usah baca ayat ini, kita sudah melihat bersama-sama tadi. Tetapi saya ingin melihat di dalam peristiwa pertemuan antara Tuhan Yesus dan wanita Samaria ini ada satu nilai yang luar biasa, yaitu apa saudara? Yaitu kehadiran Yesus itu menghancurkan sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Kita tahu tadi ketika Yesus menyampaikan sebuah percakapan yang sangat sederhana, sebenarnya percakapan ini sangat sederhana, tetapi ternyata percakapan itu tidak sesederhana yang kita terima. Ketika waktu itu Yesus ada di sumur Yakub, ya, kita lihat ada wanita Samaria dan akhirnya terjadi percakapan. Tuhan meminta air, "Berilah aku minum." Nah saudara, ini kan sebuah pertanyaan atau percakapan yang sangat sederhana, tetapi kalau kita mengerti kondisi dari keadaan wanita Samaria tadi, sebenarnya tidak sesederhana itu.
Pertanyaan ini cukup mengagetkan wanita Samaria. Kenapa? Kita tahu dikatakan tadi, kenapa engkau orang Yahudi meminta minum kepada wanita Samaria? Bukankan saja meminta minum, ya, bercakap-cakap saja itu sesuatu yang sangat-sangat tidak lazim, karena kita tahu bagaimana orang Yahudi ini merendahkan orang Samaria. Orang Samaria ini satu bangsa yang keyahudiannya itu sudah tidak murni lagi. Orang-orang Yahudi yang berkawin campur dengan orang-orang kafir. Nah, kita tahu orang Yahudi ini punya jiwa nasionalisme yang begitu tinggi, begitu membanggakan keberadaannya sebagai umat kepunyaan Allah. Nah, ketika dia berbicara dengan wanita Samaria ini bukan sesuatu yang sederhana. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus menghancurkan sekat-sekat, ya, perbedaan nilai-nilai strata. Ada yang merasa stratanya lebih tinggi, status sosialnya lebih tinggi. Saya tidak percaya itu buatan manusia. Dan di hadapan Tuhan, nanti kalau kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu menghancurkan sekat-sekat itu. Bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang, tetapi Tuhan Yesus juga melayani orang-orang yang pada waktu itu dianggap rendah. Kita masih ingat ada Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena ini seorang wanita tunasusila yang begitu kondisinya moralnya begitu bejat. Bahkan firman Tuhan katakan dia dihinggapi dengan 7 roh najis. Tetapi Tuhan Yesus melayani. Ya, Tuhan Yesus melayani wanita ini dengan penuh kasihnya. Coba kalau kita bayangkan nanti dari salah satu bapak-bapak pendeta di tempat ini atau romo bahkan gitu saudara ya, lalu pergi melayani atau ada seorang wanita tunasusila yang mungkin dikenal di kota Salatiga, tahu-tahu datang menghampiri salah satu pendeta ini, ya, lalu mengusapi kakinya. Mungkin pas begini saudara ya, salah satu dari bapak-bapak pendeta ini dihampiri, lalu di kakinya itu diurapi dengan minyak. Saking percaya ya, semua di sini waduh wajahnya mungkin sudah jelek semua ya, mencibir lalu berkata, apa enggak ngerti Pak Pendeta, apa enggak ngerti ngomong ini wanita yang nakal, wanita yang terkenal, enggak benar, enggak baik, kok mau diusap. Nah, saudara, kita lihat, dan itu pun dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menghancurkan sekat-sekat itu. Ada pemungut cukai yang dibenci oleh orang, tetapi Yesus melayani. Yesus menghancurkan, kasih Yesus itu menghancurkan sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Nah, saya senang sekali dengan adanya pekan doa sedunia ini, ya. Nanti kalau kita baca tadi di dalam doa-doa, di dalam ungkapan-ungkapan yang disampaikan dalam litani yang sudah kita baca bersama-sama, di mana di dalamnya ada satu nilai yang ingin disampaikan, yaitu kebersamaan, kesatuan gereja-gereja. Saya kira percaya seluruh umat Kristiani yang ada di kota Salatiga ini rindu, ya, kita ada persatuan gereja-gereja. Nah, saudara, kita mau lihat bersama-sama ada 3 kesatuan gereja. Ada 3 kesatuan gereja. Yang pertama, satu kepala. Satu kepala. Siapa itu kepalanya? Yesus adalah kepala gereja. Selama gereja itu menjadikan Kristus adalah kepala, kita semua adalah satu. Amin. Kita semua adalah satu. Roma 12 ayat 4 sampai yang kelima dikatakan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak saudara bisa mengenal saya karena apa, saudara? Karena kepala saya, betul? Jadi orang diketahui itu karena kepalanya, bukan karena tangannya, bukan karena kaki, tetapi karena kepalanya. Demikian juga gereja-gereja ini, kepalanya adalah Yesus, bukan kakinya, bukan tangannya, bukan GPDI-nya, bukan Betani-nya, bukan GKJT-nya, bukan Katoliknya. Saya kira percaya kita semua setuju ya, bukan itu. Berapa banyak sekarang ini kita menganggap kita hebat ketika GPDI itu nomor 1 jemaatnya, Betani nomor 1 atau Katolik itu nomor 1, lalu kita berkata berapa jiwa yang mempunyai. Saudara, bukan itu. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah
yang harus menjadi nomor satu. Yesus adalah kepala gereja itu. Yesus adalah kepala gereja itu. Yang kedua, ya, yang pertama 3 kesatuan gereja, satu kepala. Yang kedua, satu visi. Ya, satu visi. Apa itu visinya, saudara? Visi gereja yaitu memuliakan nama Tuhan. Visi gereja, semua kita, apapun nama gerejanya, apapun nama denominasinya, kalau visinya satu ini, kita memiliki visi yang sama, berarti dia satu tubuh di dalam Kristus. Apa itu visinya? Memuliakan nama Tuhan. Saya kira percaya semua gereja punya visi yang sama. Apapun yang diadakan, kegiatan-kegiatan, ya, ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh masing-masing gereja, bukan hanya pada waktu misa, bukan hanya pada waktu ibadah raya, tetapi mungkin ada PA, ada ibadah raya, ibadah cabang. Intinya cuma satu, supaya jemaat-jemaat itu memuliakan nama Tuhan, supaya gereja memuliakan nama Tuhan. Itu intinya. Itu intinya. Nah, ketika gereja ini berkembang, lalu nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama denominasinya yang dimuliakan, saudara, tetapi nama Tuhan yang harus dimuliakan. Ini yang harus menjadi visi gereja-gereja. Dan saya kira percaya kita semua yang ada di tempat ini, apapun denominasi gereja kita punya visi yang sama, yaitu gereja ini bertujuan supaya kehadiran gereja dapat memuliakan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36 dikatakan demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja hadir di tengah-tengah dunia ini karena dari Tuhan, oleh Tuhan, dan akhirnya gereja ini harus dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah panji Kristus saja, kemuliaan nama Tuhan saja dikibarkan, bukan denominasi. Kita menghancurkan itu, keberadaan kita di sana. Tadi sudah sampaikan Romo, di surga tidak ada kotak-kotak, saudara. Ya, saya kira percaya gembala-gembala di tempat ini nanti waktu di surga tidak akan berdiri, ya, lalu berkata GBI sebelah sini, battle area, ya, Siloam sebelah sini, saudara. Wah, luar biasa. Kalau di sana saja masih ada sekat-sekat nanti, ya. Di sana saja di surga bisa rebutan jemaat nanti, saudara. Gak ada, ya, gak ada. Kita semua satu. Mari kita ibaratkan panji Kristus. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa kami sepakat mengadakan doa, pekan doa pada hari ini untuk Kota Salatiga? Karena kami rindu memuliakan nama Tuhan, supaya setiap umat Kristiani, umat-umat Tuhan yang ada di Kota Salatiga ini boleh memuliakan Tuhan. Dan inilah yang menjadi visi gereja kita. Satu tujuannya, memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan denominasi tertentu, bukan memuliakan nama-nama pendeta satu persatu tertentu, tidak, tetapi hanya nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Dan jangan pernah berpikir Tuhan hanya cinta kepada denominasi gereja kita. Tuhan cinta kepada semua gereja. Tadi kita bilang lagu Roh Kudus berhembuslah di tempat ini. Saudara, kita tahu Roh Kudus mencintai kita semua, berkarya bagi setiap gereja. Itu yang selalu saya katakan di tengah-tengah di setiap kepada jemaat yang ada di tempat ini. Ketika kami mengadakan ibadah raya, saya katakan Roh Kudus bekerja di tempat ini, tetapi Roh Kudus juga sedang bekerja di gereja-gereja lain yang hari ini sedang mengadakan misa, yang hari ini sedang mengadakan ibadah raya, karena kita adalah milik Tuhan. Nah, kesatuan gereja yang ketiga, ya, kita harus satu misi. Kita harus memiliki misi yang sama. Misinya apa, saudara? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu misi kepada gerejanya, yang kita seringkali sebut dengan amanat agung atau mandat agung. Ya, misinya apa, saudara? Menjadikan semua bangsa murid Kristus.
menjadikan semua bangsa murid Kristus. Matius 28 ayat 19 hingga 20 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, inilah yang menjadi misi gereja, yaitu menjadikan umat manusia itu menjadi murid Kristus, menjadi murid Kristus. Denominasi penting, saudara, ya. Nanti kalau kita belajar tentang gereja, ada dua macam gereja, yaitu gereja lokal dan gereja universal. Ya, mungkin kita juga bagian dari jemaat gereja lokal. Ya, mungkin saudara jemaat gereja Pantikusta Indonesia, saudara jemaat gereja Bethel Indonesia, saudara jemaat GKJTU, Betani, GBIB, GIA, GPIA, Katolik. Itu bagian dari gereja lokal, tetapi kita nggak boleh lupa, saudara dan saya juga bagian dari gereja universal. Kita satu di dalam Tuhan, kita semua milik Tuhan, dan kita punya tugas yang sama, yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Kristus, bukan menjadi anggota jemaat di satu denominasi tertentu. Ya, menjadi anggota jemaat di Indonesia tentu perlu, saudara, karena untuk membangunnya di dalam pastoralnya, imannya, jemaat ini perlu dibina, perlu dididik. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah semua menjadi murid Kristus. Mari kita wujudkan tiga kesatuan gereja ini. Kita menjadi satu di dalam Tuhan, kita menjadi satu di dalam Kristus, dan biarlah kegiatan-kegiatan hal seperti ini boleh kita terus senantiasa kerjakan. Saya senang ada di Salatiga ini, saudara, ya, dengan ada BKGS, ya, ada hamba-hamba Tuhan pakai pengurus-pengurus untuk mempersatukan gereja-gereja yang ada di kota Salatiga, sehingga sekat-sekat itu tidak ada, saudara, ya. Kita tidak berkata, oh aku GBDI, oh aku GKJTU, oh aku ini, enggak, saudara. Tetapi kita lebur di dalam kebersamaan, kita lebur bersama-sama di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan biarlah ini yang menjadi tujuan kita bersama-sama, supaya nilai ini tetap ada bagi umat Kristiani yang ada di kota Salatiga. Mari, saudara, melalui apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita, Tuhan Yesus sudah menghancurkan sekat-sekat itu di dalam pelayanannya, karena Tuhan mau setiap kita merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Mari sore hari ini saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian bagi kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa yang selalu berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang Maha Pengampun, jadikanlah kami cahaya bagi sesama, masyarakat, dan semesta. Buatlah kami mampu memahami orang lain dan berbela rasa terhadap penderitaan sesama. Kami berseru, Bapa yang penuh belas kasih, ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Jadikanlah hati kami lemah lembut, sikap kami ramah, dan menjunjung kerukunan serta kemanusiaan. Kami berseru,
Bapa yang penuh kasih, jadikanlah kami pembawa damai. Ajarlah kami dan bimbing kami untuk terus menumbuhkan rasa toleransi dan sikap anti kekerasan. Kami berseru, ya. Bapa yang penuh pengampunan, Engkau berbicara kepada kami melalui alam ciptaan, para nabi dan putra-Mu sendiri, Yesus Kristus. Mampukan kami untuk mendengarkan suara-Mu yang menginginkan kami bersatu dalam kebinekaan di bumi pertiwi ini. Kami berseru, ya. Bapa yang kekal dan kuasa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang meminta minum pada orang asing, yaitu perempuan Samaria, berilah kami air hidup sampai kepada kehidupan kekal, kini dan selama-lamanya. Kami berseru, ya. Bapa yang menyertai dan berjalan bersama kami, berilah kami rahmat dan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melanjutkan misi kami dan setia mendengar semuanya saja. Meski mereka berbeda dari diri kami, singkirkanlah kecurigaan dan kekerasan yang ada di hati kami. Juga sikap diskriminasi dan tidak menghargai sesama. Sebaliknya, buatlah kami mampu menghargai perbedaan-perbedaan. Semoga gereja menjadi tempat penuh pengampunan, sumber kegembiraan, kelembutan, sumber kekuatan dan iman dalam hidup sehari-hari, dalam kerja dan karya demi Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Saudari-saudara yang terkasih, marilah sekarang kita persiapkan hati dan diri kita memasuki ruang batin yang kudus guna mempersembahkan hidup kita dalam persatuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Kita membangun sikap iman dan percaya dengan memuji Tuhan, memuji namanya, sumber kehidupan kita. Mari kita sama-sama balik berdiri, kita angkat lagu penyembahan masuk ruang kudus. Bapa
marilah sekarang kita mempersembahkan seluruh hidup kita, cita-cita, harapan kita, dengan mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Sampaikan persembahan dan diiringi dengan lagu persembahan. Umat sebelum kembali, dalam tugas bersama kita akan persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami umat-Mu saat ini Tuhan berdoa memohon kepadamu untuk kesatuan dalam keragaman bergereja, baik di dunia maupun di Indonesia juga di sana. Kami berdoa mohon kiranya Tuhan terus memperkokoh kami menjadi satu kesatuan dari lintas denominasi. Kiranya Tuhan dengan adanya kesatuan dalam keragaman bergereja, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam kesatuanlah maka berkat-berkat Tuhan terus dicurahkan, sehingga kehidupan gereja semakin hari semakin berdampak bagi kota, bagi Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, umat-Mu berdoa untuk
para perempuan dan anak-anak di seluruh dunia, di Indonesia maupun di Salatiga. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sering mengalami kekerasan dalam hidup mereka. Kesempatan sore hari ini umat-Mu menyatukan hati berdoa kiranya Tuhan memulihkan hati mereka, mengangkat mereka sehingga mereka mendapatkan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa supaya tidak ada dendam antara anak terhadap orang tua. Berdoa supaya tidak ada dendam antara istri terhadap suaminya, antara kaum perempuan kepada kaum laki-laki. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman umat Kristiani, supaya umat Kristiani berani menyatakan imannya di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa Tuhan, kiranya umat Kristiani menjadi teladan dalam kehidupan mereka, menyatakan Kristus di lingkungan pekerjaan dan di dalam kehidupan mereka. Biarkan Roh Kudus terus menguatkan umat-Mu dalam menghadapi tantangan ketika mereka menyatakan imannya di tengah-tengah masyarakat. Kami terus berdoa supaya nama Kristus terus dipermuliakan, diperdengarkan di seantero jagat raya, di Salatiga. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melanjutkan doa kami Bapa untuk pelayanan pewartaan kabar baik penginjilan baik oleh gereja-gereja maupun lembaga-lembaga Kristiani. Bapa surgawi, kasih karunia-Mu yang sudah menyertai semua Tuhan gereja-gereja ataupun lembaga-lembaga Kristiani. Kami berdoa kiranya Engkau melanjutkannya dengan berkelimpahan. Kami berkata di dalam nama Yesus, sehingga gereja-gereja dipenuhi dengan keberanian, lembaga-lembaga Kristiani diberikan keberanian daripada Tuhan untuk dengan berani mengabarkan kabar baik kemanapun Tuhan telah mengutus kami semua. Demikian juga Tuhan, kami sekali lagi memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, serta Tuhan kesejahteraan kota dan negara kami. Bapak surgawi, kalau dalam hari-hari ini kami melihat Tuhan ada ketegangan antara KPK dan Polri, secara khusus kami ingin membawa perkara ini, segala upaya untuk Tuhan mengkriminalisasi KPK, melemahkan kekuatan KPK untuk melakukan tugas dan fungsinya di bangsa dan negara kami, segala perkara yang dikerjakan oleh orang-orang untuk melemahkan KPK, kami mematahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sebaliknya kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan supaya KPK boleh diberkati oleh Tuhan jadi salah satu lembaga yang membawa kebaikan di dalam bangsa dan negara kami. Demikian juga sekarang kami melepaskan berkat Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami. Kami berkati Pak Presiden kami berkati Wakil Presiden kami berkati di dalam nama Yesus. Juga kami berkati wali kota kami Bapak Yulianto dan wakil wali kota kami Bapak Muhammad Haris. Kami berkati di dalam nama Yesus, supaya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai pemimpin bangsa, negara kami dan juga kota kami, sehingga Bapak surgawi mereka diberikan kemampuan untuk memimpin bangsa, negara, bahkan kota kami berjalan di dalam kemajuan-kemajuan yang ada di dalam berkat daripada Tuhan. Kami mendukung doa di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga sekarang kami memberkati gereja-gereja di Salatiga dan para pemimpin gereja, dan juga Tuhan kami memberkati PKKS dan program-program serta rencana musyawarah anggota pada tahun 2015 ini. Bapa surgawi, bersama-sama kami berdoa supaya hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja dan gereja-gereja di Salatiga semua bergerak di dalam jalan-jalan Tuhan. Oh Bapa surgawi, kami berdoa supaya Kau memberikan hikmat dan kesatuan kepada gereja-gereja di Salatiga dan para pemimpin gereja lebih lagi dan lebih lagi, sehingga kami betul-betul menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di kota kami Salatiga. Demikian juga PKKS dan programnya dan rencana musyawarah pada tahun 2015 ini, Tuhan sendiri yang bekerja dan campur tangan, sehingga Tuhan perkara-perkara yang dari Tuhan saja yang akan kami tangkap dan dapat diwujud nyatakan di kota kami Salatiga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dan akhirnya Tuhan kami bersama-sama berdoa untuk kelangsungan pekan doa, oh Tuhan, sedunia pada tahun-tahun yang akan datang.
di tengah-tengah kota kami Salatiga, sehingga sungguh Tuhan kemuliaan-Mu nyata di kota kami Salatiga, bahkan di Indonesia. Semua doa ini kami mintakan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata bersama, amin. Pendeta, marilah kita berdiri, kita doakan bersama-sama selanjutnya. Allah sumber kehidupan dan memulihkan semua ciptaan, dan yang memanggil kita untuk hidup dalam keadilan dan perdamaian. Semoga keamanan dapat terjadi bukan berasal dari senjata, tapi dari rasa hormat. Semoga kekuatan kami bukan berasal dari kekerasan, melainkan berasal dari cinta. Semoga kekayaan kami tidak dilihat dari berapa uang yang kami miliki, tetapi melalui kami berbagi apa yang kami miliki. Semoga jalan kami bukanlah jalan berdasarkan ambisi, tapi berdasarkan keadilan. Semoga kemenangan kami tidak berasal dari dendam, tetapi berasal dari pengampunan. Semoga persatuan kami bukan karena hal pencarian kekuasaan, tetapi karena kesaksian untuk melakukan kehendak. Semoga kami mampu membela martabat semua ciptaan dan mampu berbagi hari ini dan selamanya, menjunjung solidaritas, keadilan dan perdamaian. Semuanya ini kami mohonkan dalam nama Yesus, Putra-Mu yang kudus, saudara kami, yang menjadi korban kekerasan, bahkan juga mati di salib, untuk memberi pengampunan bagi kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa, bahwa kami memuji Engkau dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Meskipun umat manusia terpecah belah oleh pertengkaran dan perselisihan, kami mengalami pula bahwa Engkau senantiasa membangkitkan hasrat untuk berdamai. Karena dorongan roh, orang-orang yang bermusuhan berdamai kembali, yang berlawanan berjabat tangan, dan bangsa-bangsa mencari jalan untuk menggalang persatuan. Berkat kuasa-Mu juga cinta mengalahkan kebencian, pengampunan menaklukkan balas dendam, dan saling kasih mengenyahkan perselisihan. Dari sebab itu selayaknya kami selalu bersyukur kepada-Mu dan melambungkan pujian bersama segenap penghuni surga demi Kristus Tuhan kami. Amin, amin, amin. Bapa diri dan anak pujian kami memuji bersama, sungguh besar.
persatukan doa-doa kita. Kita sempurnakan semua doa yang telah kita panjatkan dan kita gabungkan dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita menyanyikan doa Bapa kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa agar kita semua bersatu sebagaimana persatuan kasih Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Yesus juga bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai sejahtera dari Bapa." Maka marilah kita bersama-sama mohon damai kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun dan damai sesuai kehendak. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Kita sampaikan salam damai kepada sesama. Marilah kita bersatu dalam doa untuk persatuan umat Kristiani. Kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para muridnya, semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Engkau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami
semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandukan akibat perpecahan umat Kristiani. Semoga persatuan umat Kristiani merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umatmu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu." Adalah awalan Tuhan Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Persilakan duduk dan kita dengarkan pengumuman serta sambutan. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, shalom. Pada semangat, shalom. Hanya satu, shalom. Sudah 1000. Terima kasih, Bapak Ibu. Tentu kita senang sekali bisa bertemu di tempat ini dalam suasana yang sukacita. Sebenarnya yang akan memberi sambutan Pak Ketua Umum, tapi karena ada satu hal yang tidak boleh dikatakan beliau, maka saya nebeng beliau ya. Nanti Pak Dana tetap sambutan, tapi saya nebeng beliau ya. Baik, Bapak Ibu, pertemuan ini merupakan pertemuan kedua. Tadi sudah diutarakan oleh orang yang paling ganteng, Romo kita, ya, Romo Parsa itu paling ganteng, bahwa ini pertemuan kedua, dan pertemuan pertama dulu sudah dilakukan di Gereja Katolik atas, saya menyebutnya begitu. Kalau GKRS itu aneh banget ya, Gereja Katolik atas begitu. Dan waktu itu dalam kesepakatan memang tahun ini kita akan adakan lagi, dan memang kesepakatan waktu itu diadakan di GKJTU. Sebenarnya Pak Daniel siap dengan sop ambilnya Pak, tapi karena waktu itu tim kerja berdiskusi kalau nanti yang datang 1000, rasanya Pak Daniel harus bangun gereja dulu, jadi nggak punya waktu untuk bangun, makanya tempatnya yang agak besar di GBD gitu. Jadi itu perpindahan tempat bukan karena Pak Daniel menolak, tidak. Kemarin saya tahu sudah beli kambing 5, tapi karena pindah di tempat ini dan mohon maaf, akhirnya kami tidak bisa menyajikan sop kambing, kami hanya menyajikan soto segar. Nah, mungkin nanti dinikmati bareng-bareng. Semoga sesekar kita memuji Tuhan pada sore hari ini. Bapak-bapak dan ibu yang dikasih Tuhan, yang akan datang kita akan mengadakan lagi untuk yang ketiga kali. Nah, karena ini memang sifatnya milik gereja-gereja pekan 2 ini, kita berterima kasih pada Pak Agus karena sudah menerima kita. Orang-orang yang datang diterima Pak Agus, termasuk yang cantik-cantik. Terima kasih dengan berbagai fasilitas yang luar biasa, pelayannya juga luar biasa, sungai-sungai ya. Kemudian seragamnya juga cantik-cantik. Terima kasih. Nah, kami menawarkan untuk tahun ketiga, apakah menurut saya ada gereja yang bersedia menerima kegiatan seperti ini? Monggo. Kalau ada sekarang langsung bisa menyampaikan, itu kami berterima kasih. Dan ketika ada gereja yang mau menerima, maka pendetanya saya jadikan ketua umum. Karena tahun ini ada pemilihan ketua umum. Tapi ketika nanti tidak harus hari ini, oh ketua umum, Pak Uri menerima, jadi nanti Pak Uri jadi ketua umum, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan, tidak harus hari ini. Kemudian kami mohon maaf sebagai tim kerja, mungkin kerjanya tidak baik, tidak maksimal, ada sana sini kurang, karena memang tim kerja ini kerjanya maraton dari Natal, kemudian ada PBKDS, kemudian Natal sesepuh dan seterusnya sampai hari ini kita non-stop bekerja terus sehingga banyak hal kurang. Sehingga tadi ada nama-nama yang langsung muncul, nama baru, ada nama yang saya ganti namanya Pak, mohon maaf, itu karena sutradaranya kurang jos. Jadi ada nama siapa yang bicara siapa, itu karena sutradaranya kurang jos. Mohon maaf ya. Nah itu saja kira-kira yang menjadi pengantar. Selanjutnya mari
ibadah dalam rangka merayakan Pekan Doa Sedunia. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Romo, Pekan Doa Sedunia ini sudah dimulai dari tahun 1968. Tapi kita sendiri baru mendengar dan baru mengadakan tahun lalu 2000 Januari 2014 di Gereja Kristus Raja Semesta Alam, paroki yang di atas Garjo, itu yang pertama. Dan oleh karena itu kemudian waktu itu tadi sudah disampaikan, ini yang kedua, rencananya di GKJTU, tetapi bukan kami menolak, sebetulnya kami siap, tapi tempat kami dipandang minyak sama Pak Tor kecil. Jadi ketika rapat kebetulan saya pas tidak bisa hadir karena ada pelayanan. Bagaimana kayaknya yang datang akan beribu-ribu begitu, kalau dipindahkan ke GPD Siloam, kami siap. Mungkin nanti yang ketiga, kalau belum ada yang menerima bisa bagi KJPU, tapi kalau ada yang menerima tentu kami siap. Jadi, nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, Pekan Doa Sedunia ini memang berbeda dengan Hari Doa Sedunia yang biasa diadakan setiap awal Maret, Jumat pertama bulan Maret. Kalau Pekan Doa Sedunia ini diselenggarakan, dipersiapkan oleh kerjasama Dewan Kepausan untuk Persatuan Umat Kristiani yang berpusat di Vatikan. Jadi, dan bersama dengan Komisi Iman dan Hukum Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Jadi ini memang merupakan kegiatan bersama dari gereja Kristiani, gereja Kristen dan Roma, dan itu kemudian Katolik Roma maksud saya, diselenggarakan di seluruh dunia. Sedangkan materi yang disiapkan ini sebetulnya disiapkan ketika mereka berada di Brasil. Jadi tema ini kontekstual dengan kondisi Brasil yang sangat terkenal, dengan pepatahnya yang sangat terkenal. Barang siapa minum air ini akan datang kembali. Ini selalu disampaikan kepada para pengunjung ketika hendak meninggalkan Brasil, sebagai bentuk keramah tamahan dalam menyambut dan menghargai orang lain, terutama orang asing. Kadang-kadang kita juga, saya kira ada di budaya Indonesia juga, kalau sudah minum air di desa ini atau di kampung ini, di kota ini, pasti akan rindu kembali ke tempat ini. Kira-kira seperti itu. Jadi konteksnya pada waktu itu di Brasil ketika mereka mempersiapkan. Nah, kemudian dari situlah lahir tema "Berilah aku minum" yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus. Ini latar belakang yang menyekitari penyusunan tema. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan di dalam khotbah, saya hanya ingin menggarisbawahi saja. Paling tidak menarik sekali kalau orang-orang Yahudi biasanya menghindari orang Samaria, tidak mau lewat ke daerah Samaria, Tuhan Yesus justru membangun jembatan. Dia datang melewati Samaria, ketemu dengan orang Yahudi, bukan meninggalkan, bukan menghindari, tapi justru menyapa, bertanya, bahkan dengan pertanyaan yang seolah-olah ini merendahkan diri, meminta minum. Ini bukan meminta-minta, tapi sebetulnya itu sebuah jembatan untuk membangun komunikasi. Dia tidak membangun tembok atau sekat-sekat seperti Bapak Pendeta tadi. Dan Tuhan Yesus di sini mengajak kepada kita, mari kita membangun jembatan. Entah itu jembatan komunikasi, jembatan kebersamaan dalam pergaulan ekumen, jembatan pergaulan dalam konteks lintas iman,
di tengah-tengah kemajemukan pluralitas, jembatan pluralisme, jembatan nasionalisme dan kebangsaan di tengah-tengah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ini. Inilah justru dari situlah dialog itu muncul. Yang kedua, dialog yang berisi tentang diawali dengan permintaan Tuhan Yesus berilah aku minum. Tadi Romo sudah menyampaikan bahwa ternyata dari situlah justru perempuan Samaria ini yang meminta minum. Sebenarnya Tuhan Yesus memang sedang menyinggung berilah aku air, tapi dari situ Tuhan berbicara tentang air kehidupan. Artinya makna hidup yang jauh lebih penting daripada sekedar air. Karena air hidup, air itu akan habis. Orang akan haus lagi. Tapi air hidup yang dari Tuhan, yang memberikan makna hidup, mempunyai dampak yang kekal bagi kehidupan yang selama-lamanya, hidup yang kekal. Ini merupakan satu yang sangat menarik dari dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Artinya bahwa melalui pekan doa sedunia ini kita diajak untuk terus-menerus, mari carilah yang kekal, bukan yang sementara, yang bermakna dalam hidup kita, agar kita dapat memaknai hidup dengan lebih bermakna, bukan hal-hal yang tidak berarti. Dan yang ketiga, sebetulnya juga ada dimensi ekologis. Mengapa Tuhan, saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan itu meminta air? Di situ sumur Yakub paling tidak sudah ada sekitar 2.000, 3.000, 4.000 tahun barangkali sumur itu. Apakah ada sumur yang bisa menyediakan air sampai sedemikian lama? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini sebagai bukti bahwa pada waktu itu pun soal ekologi, pemeliharaan sumber daya alam betul-betul dikelola secara luar biasa. Ada pesan-pesan ekologis yang saya tangkap dari percakapan Yesus yang kemudian berkembang, di mana perempuan Samaria ini melihat sumur ini adalah warisan dari Bapak Yakub dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita bisa belajar dari teks ini. Pekan doa ini mengajak kita pada pengembangan budi pekerti embun. Dalam liturgi awal tadi dikatakan bagaimana ada juga filosofis Jawa dari cipto, rasa, karso, karya, dimulai dari dalam hati kita, memancar dalam pikiran-pikiran kita, memancar dalam tutur kata kita, memancar dalam perbuatan kita yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini menarik sekali, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Yesus hadir waktu itu sebagai orang asing yang tidak punya imbang, yang sudah kecapean karena perjalanan panjang, panasan, butuh air. Sebagai orang asing, sebagai orang yang tidak dikenal, meminta air dari perempuan Samaria ini justru memberikan, walaupun melalui dialog-dialog, karena memang mereka ada batasan-batasan, ada tempo-tempo sekat budaya, tapi paling tidak baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus maupun perempuan Samaria, karakter, budi pekerti menjadi pancaran dari iman Kristian. Kalau iman Kristiani kita, kehidupan kebersamaan kita bisa mewujud nyata dan dirasakan oleh orang lain dalam karakter yang baik, itulah bukti. Tidak harus kita berkorban, tapi melalui keteladanan, melalui contoh menjadi berubah yang itu. Kira-kira inilah yang menjadi tambahan kita di dalam bersama-sama menyelenggarakan pekan doa sedunia ini. Nah, ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita memang berharap supaya suasana semacam ini terus-menerus berjalan.
beberapa hari yang lalu Maria Petronella ke rumah saya bertanya apakah dengan demikian hari doa sedunia pada bulan Maret tidak diadakan. Tidak, tetap diadakan. Tentu ini tergantung kepada ibu-ibu karena memang hari doa sedunia itu dikemas, dipersiapkan oleh perempuan-perempuan di seluruh dunia dan disiapkan oleh masing-masing bangsa. Misalnya tahun lalu dari Mesir, nah mungkin tahun ini dari mana? Artinya itu sebetulnya menjadi program bersama semacam ini, tetapi think tank-nya, pelaksana utamanya adalah ibu-ibu. Nah, sedangkan penyelenggaraannya dan juga yang mengikuti bisa ibu-ibu dan bapak-bapak. Bahkan ada kerinduan nanti kita akan disampaikan ada sekolah doa yang punya visi bagaimana kita hendak mengadakan semacam menara doa. Beberapa waktu yang lalu teman-teman Pak Yusuf Sunari dan kawan-kawan kita juga berkeliling mengadakan doa semacam ini setiap bulan. Nah barangkali itulah kira-kira nanti kalau saya berpanjang lebar nanti Pak Gideon tidak punya waktu untuk menyampaikan ini. Tapi paling tidak di bawah semangat doa itu akan kita hidupkan dalam kebersamaan ini. Saya kira demikian Bapak dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi atas nama baik pengurus BKKS maupun atas nama pribadi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IPDI Siloam, baik Bapak Pendeta Timotius Agus beserta dengan segenap majelis dan warga jemaat, pengisi, pemimpin pujian, mengisi musik yang sangat indah sekali dengan angklung dan kulitannya sangat-sangat menarik, membawa kita dalam ibadah yang lebih ibadah doa yang benar-benar sangat terasakan maknanya. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mempersiapkan Romo Parso, Pak Um dan kawan-kawan semua yang sudah menyiapkan di sebelah halaman. Saya memperhitungkan itu kira-kira 3 jam, tapi ternyata tidak sampai 3 jam ya. 1,5 jam, tapi tidak apa 3 jam berdua kan masih sedikit, masih sebentar gitu ya. Tapi luar biasa sekali. Jadi kalau semangat semacam ini itu disertai dengan kerja kan pasti salah 3 kan, dan Indonesia menjadi semakin lebih baik lagi. Dan tentunya yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada segenap gereja-gereja, baik para pendeta, romo, para majelis dan warga jemaat yang hadir pada sore hari ini. Demikian, apabila ada salah tutur kata kami dalam memberikan sambutan dan sebagainya, kami mohon maaf. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak Daniel. Sebentar kita akan mendengarkan info menarik dari Bapak Gideon. Bapak Ibu, kami mau matur begini. Di pekan doa pertama dulu kita melakukan satu kegiatan yang menurut saya dasar. Dengan pekan doa lalu ada kesepakatan bahwa akan ada baksos yang waktu itu diadakan di Polres. Ada 12.000 orang tersentuh dengan kegiatan kekristenan, itu berarti luar biasa. Dan kemudian ada sekitar 6.000 paket sembako dibagi ke masyarakat Kota Salatiga. Itu ditelurkan dari pekan doa sedunia di Gereja Katolik Atas. Karena waktu itu disepakati Pak Joko siap jadi komandan mengadakan kegiatan baksos. Dan hari ini ada pengumuman lain nanti dari Pak Gideon. Nah tentu kita berharap akan ada terobosan lagi di tahun ini. Mari kita akan ikuti jalan Tuhan di tahun 2015. Kiranya ada karya-karya Tuhan yang lebih dasar lagi. Itu yang saya katakan. Saya silakan Bapak Gideon untuk menyampaikan untuk kita sekalian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian semua, Shalom, selamat sore. Juga para
Pendeta Romo, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan pakai waktu sesingkat mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menangkap dari awal ada dua nuansa penting di pertemuan kita yang ada di Kota Salatiga, yaitu tentang doa dan kesatuan, doa dan kesatuan, doa dan kesatuan. Dan dalam kesempatan ini kami memakai kesempatan untuk mensosialisasikan sesuatu, yaitu tentang Menara Doa Kota Salatiga. Nah, apakah itu saudara sekalian? Saudara, Menara Doa Kota itu adalah sebuah pergerakan doa sekota dari berbagai denominasi gereja, di mana pola-pola umumnya adalah menggunakan satu tempat doa khusus tertentu, dan kemudian kedua ada orang-orang yang menjaga menara, dalam artian orang-orang yang berdoa dan berdoa secara bergantian. Saudara-saudara, ini konsep umum tentang menara doa. Nah, selama 2 tahun ini, saudara, ada satu mentor dari luar kota, yaitu Pendeta Aris Hutapea, yang berhubungan dengan saya dan 8 gereja yang lain, membina kami untuk melaksanakan perkara yang namanya Menara Doa Kota tersebut. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, sebetulnya gerakan-gerakan doa dan kesatuan yang ini sudah ada di banyak kota: Jakarta, Bandung, Batam, Wonogiri, dan Surabaya. Saya kasih tanda khusus merah di sana Surabaya, karena saudara sekalian, Surabaya di Indonesia itu sekarang sangat dikenal sebagai satu kota yang diberkati Tuhan dan diubahkan Tuhan. Salah satunya diakui akibat doa-doa dari orang-orang percaya yang ada di sana. Ya, Anda mungkin tahu sepak terjangnya wali kota Bu Tri Risma hari ini, atau kemudian penutupan Gang Doli tahun yang lalu, saudara. Kemarin waktu kami ke Surabaya, di hadapan sekitar 2.000 orang, dipresentasikan bagaimana ada kelompok-kelompok doa yang betul-betul berdoa bagi kota Surabaya, sehingga kota Surabaya mengalami berkat Tuhan. Intinya kita berharap hal ini juga ada di Salatiga. Baik, yang kedua saudara sekalian, tentang Menara Doa Kota Salatiga, sebetulnya itu sudah jalan, ya. Dimulai dari satu pelatihan yang bernama Sekolah Doa bulan Februari Maret 2013 yang lalu. Ada 8 gereja dan dihasilkan sekitar 150 orang yang berdoa. Sudah jalan sebetulnya. Hanya memang dalam perjalanannya tentu kita paham ada naik, ada turun. Nah, saudara, namun waktu itu selesai pelatihan sekolah doa, Menara Doa Kota di Salatiga diadakan mulai 1 Mei 2013. Jadi ini sudah menuju tahun kedua dilaksanakannya. Dan sedikit informasi, jam doa di Menara Doa Kota sampai sekarang adalah Senin sampai Sabtu jam 12 sampai jam 18, di mana diharapkan para pendoa berkumpul 2 jam 1 kali bergantian. Maksud saya saudara sekalian, tempatnya sementara itu di GBI Joan Salatiga. Saya pakai kata sementara karena saudara, sejak kami pindah di Betel Area, GBI Joan itu seperti gedung yang mangkrak. Jadi kami tidak punya maksud dan tujuan ini harus di Betel Joan, tidak. Ini tujuannya hanya efektivitas. Karena kalau di Surabaya kami sudah ke sana, mereka menyewa satu kamar hotel tertentu 24 jam. Satu kamar hotel. Di Batam juga memakai kamar hotel. Nah, tentunya kalau kita bertingkah laku seperti Surabaya dan Batam, kita tidak siap secara keuangan. Itulah sebabnya kita berpikir yang gampang dulu, ada gedung yang mungkin nggak terlalu banyak dipakai, kami izinkan dipakai, dan di sana kita berdoa syafaat untuk Salatiga, tentunya Indonesia, tentang keluarga, pemerintah, politik, sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya, saudara sekalian. Kedepan kalau harapan saya sih sebetulnya di kantor PKKS, ya. Makanya sekalian di sini kalau boleh inggol, mari kita selesaikan kantor PKKS bareng-bareng, ya. Jadi kita nanti tolong suratnya diatur saja Pak Daniel sama Pak Pol, saya yang turun tangan nggak apa-apa. Ya, putar-putar ya. Jadi, nah saudara, sekarang info yang terakhir ada demikian. Info MDK-nya adalah bahwa kita akan mengadakan pelatihan sekolah doa tahap kedua. Kapan?
Senin 9 Februari sampai 30 Maret selama 8 kali, 8 sesi, 8 Senin. Kami sudah mengirim surat ke 34 gereja pada awal bulan. Ini adalah komunikasi kami kedua. Terima kasih Pak Ketua dan Bapak Pendeta yang mau memberikan izin untuk kami berbagi. Dan pada akhir bulan ini kami akan berkirim surat sekali lagi supaya ini kiranya bisa menjadi perhatian. Sekali lagi tempat pelatihan setelah doa itu nanti di GBI Johar, acara jam 18 sampai jam 20. Tidak dipungut biaya, namun ada persembahan. Persembahan itu hanya untuk menangani perkara-perkara keuangan yang mungkin timbul di dalamnya. Karena mungkin kita akan memanggil dari Jakarta Pendeta Aris Hutapea, saudara sekalian, beban itu kita yang menanggung mungkin dari gereja Betel area sosial, tapi kita ingin memberi kesempatan untuk semua orang berkontribusi. Jadi ada dua tujuan tentang sekolah doa, yaitu membangun pendoa siapa gereja lokal. Jadi mungkin kita agak bingung, doa aja kok sekolah, ya sebetulnya bukan apa-apa. Tujuannya supaya mengajar kita tentang apa itu keintiman dengan Tuhan, kemudian bagaimana kita bisa memahami saudara sekalian tentang doa-doa yang lebih mendalam dengan Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Gembala, begitu orang-orang sekolah doa ini lahir, tentunya itu untuk kepentingan gereja lokal. Jadi doa untuk pendoa siapa gereja lokal. Baru yang berikutnya kami berharap para pendoa dapat berkontribusi di Menara Doa Kota Salatiga bahkan Indonesia. Jika Bapak Ibu nanti berkenan tentang perkara ini, Anda bisa melihat di depan sana ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Namun Pak Rusyanto nanti akan siap di depan untuk siap membagi formulir jika ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang malam ini mau melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu belum bersedia malam ini, jika ada yang mau membawa pulang formulir, khususnya Bapak Gembala mengutus. Jadi kalau diutus itu harus kembali ke gereja lokal. Itu komitmen kita. Sekiranya ini bisa menjadi hal yang baik untuk kita kerjakan bersama-sama, biar kita kerjakan dalam persatuan dan di dalam doa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya didukung dengan menara doa, maka apa yang kita harapkan persatuan kita BKBS ini dan pekan doa ini akan semakin didukung dan merestui, diberkati oleh Tuhan. Maka sekarang kita lanjutkan berkat dan bertusan. Kami mengundang para Bapak Ibu Pendeta untuk berdiri dan kita lanjut menyampaikan berkat bersama. Saudari-saudara yang terkasih, ibarat ekumen dalam rangka pekan doa sedunia untuk kesatuan umat Kristiani akan segera kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih kepada para petugas yang mempersiapkan dan menyemarakkan ibadah kita. Marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita dapat menjalankan tugas perutusan dan panggilan kita sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan kita, dan menjadi saksi kasih-Nya dan membawa damai di tengah kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan Yesus Kristus berkah hidup, melindungi, membimbing, menemani, menghibur, dan memberkati kita semua. Semoga Roh yang memberi hidup memenuhi pikiran dan akal budi kita, sehingga kita semakin mencintai apa yang kudus. Semoga Tuhan menjadikan hatimu sebagai tempat kediamannya, dan dari dalamnya memancar air kehidupan yang penuh cinta. Semoga Tuhan menyalakan api cinta dalam hatimu dan menambahkan iman, harapan, dan kasih yang sempurna. Tuhan sertamu. Ibu bapak, saudari-saudara sekalian,
bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dan mereka yang kita doakan selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dengan ini ibadah Kemene dalam rangka pekan doa sedunia untuk kesatuan umat Kristiani sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus menjadi saksi-saksi Kristus dengan menjadi pembawa damai dan persatuan di tengah-tengah dunia. Amin. Judulnya, mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan lagu untuk ibadah kita. Haleluya. Terima kasih. Akhir dari pekan doa sedunia pada kesempatan malam hari ini, kami sebentar akan berfellowship menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh panitia. Kiranya berkati panitia sudah berjerih lelah yang menyediakan semuanya. Berkati juga gereja dan jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah kami pakai untuk ibadah bersama-sama. Kami sambut dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan.